Bertemu kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Oke rekan-rekan, sahabat AM1027 channel, ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, atau selama ini kita kenal dengan Pusdatin. Surat itu bernomor 4921 garis miring J1 garis miring T1 .02 01 garis miring 2024 tertanggal 12 Desember 2024. Lampiran 2 lembar hal penghapusan akun belajar ID. Rekan-rekan, surat ini dikeluarkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi yang terhormat pimpinan kerja instansi data terlampir, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi rutin yang kami lakukan sebagai pengelola akun belajar ID dan sesuai dengan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 14 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan akun akses layanan pendidikan. Maka dengan ini kami sampaikan hal terkait penghapusan akun sesuai dengan ketentuan, yaitu 1. Pengelola akan melakukan penghapusan terhadap akun belajar ID peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada 16 Desember 2024 sampai dengan 30 Desember 2024. Jadi di bulan Desember ini ya, di akhir bulan Desember 16 sampai 30 Desember 2024. Yang kedua, akun yang berdampak penghapusan adalah akun belajar ID pada pengguna peserta didik atau PD dengan kriteria sebagai berikut ya. Dia ada kriteria akun pelajar yang akan dihapus. Yang ke A, peserta didik yang telah pindah jenjang atau lulus dengan status akun belajar ID aktif. Jadi akun belajar siswa yang aktif kemudian telah lulus jenjang, maka akan dilakukan penghapusan ya. Jadi misalnya dari PAUD ke SD, sudah dari SD ke SMP, atau telah lulus ya, SMP ke SMA dan seterusnya. Yang bagian B, peserta didik yang telah pindah jenjang lulus dengan status akun belajar ID tidak aktif. Jadi yang tadi adalah yang lulus aktif, yang kedua adalah lulus tapi akunnya tidak aktif. Dan yang ke C, peserta didik yang belum pindah jenjang atau lulus dengan status akun belajar ID tidak aktif selama lebih dari 12 bulan. Jadi akun belajar ID siswa yang tidak aktif selama 12 bulan atau 1 tahun maka akan dilakukan penghapusan. Yang ketiga, akun yang berdampak penghapusan adalah akun belajar ID pada pengguna pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK sesuai status dapodik dengan kriteria. Jadi untuk akun PTK, pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK-nya, jadi ada juga yang akan dihapus dengan kriterianya sebagai berikut. Untuk A, pendidik dan tenaga pendidikan telah wafat ya, jadi yang terkonfirmasi sudah meninggal maka akan dihapus akun belajarnya dari guru-guru yang pendidik atau tenaga pendidikannya. Yang ke B, pendidik dan tenaga pendidikan telah pensiun. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah pensiun juga akan dilakukan penghapusan akun belajar ID-nya. Selanjutnya, yang keempat, pengguna akun belajar ID non-satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 adalah sebagai berikut. Jadi peserta didik subdomain pada akun akses layanan pendidikan @PAUD belajar ID, @SD belajar ID, @SMP belajar ID, @SMA belajar ID, @SMK belajar ID, SLB belajar ID, atau kesetaraan belajar ID. Jadi itu subdomain yang akan dihapus.
Kemudian pengguna pendidik sudah main pada akses layanan pendidikan dengan domain @guru_paud, SMSD, SMP, SMA, SMK, RSB, dan kesetaraan. Begitu juga dengan tenaga pendidikan dengan domain-domain yang sama dengan yang di atas tadi ya. Selanjutnya yang kelima, bagi akun pengguna berdampak sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dan 3 akan dilakukan penghapusan oleh pengelola pada tanggal yang telah ditetapkan pada nomor 1. Jadi pada tanggal yang telah ditetapkan. Kemudian keenam, bagi pengguna berdampak sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dan 3 dihimbau akan melakukan pencadangan file yang tersimpan pada akun Belajar ID secara mandiri sesuai dengan sampai dengan 13 Desember 2024. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu guru yang memiliki file yang sudah diunggah atau diupload di akun Belajar ID-nya, maka dihimbau untuk melakukan pencadangan file-filenya sehingga nanti saat akun belajarnya dihapus maka data-datanya tidak hilang ya. Data penting misalnya yang sudah Bapak Ibu unggah di drive akun Belajar ID-nya diharapkan untuk dapat dicadangkan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, lini masa penghapusan akun Belajar ID yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Untuk pencadangan mandiri oleh pengguna itu 6 sampai 13 Desember 2024. Dan satuan kerja memberikan umpan balik atas penghapusan akun terdampak. Jadi 6 sampai 13 Desember 2024. Jika akun yang dikonfirmasi oleh satuan kerja terindikasi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dan 3, maka pengelola akan tetap melakukan penghapusan. Di nomor 2 dan 3 itu adalah yang ini ya Bapak Ibu, akun yang lulus belajarnya lulus, status belajarnya aktif, lulus belajar aktif, kemudian lulus tidak aktif ya, tidak aktif selama 12 bulan, kemudian wafat dan pensiun itu ya, yang sudah pasti akan dihapus. Nah, penghapusan akun akan dilaksanakan 16 sampai 30 Desember 2024. Nah, selanjutnya sehubungan dengan tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak Ibu guru meneruskan Bapak Ibu untuk meneruskan informasi melakukan koordinasi dengan para pihak terkait. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut terkait dengan surat pemberitahuan ini, dapat menghubungi pusat bantuan melalui tombol butuh bantuan pada tautan http pusat informasi belajar.id. Oke, jadi tembus surat ini ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Yudhistira Nugraha. Tembusnya banyak ya. Nah, selanjutnya ada panduan aktivasi akun Belajar ID dan pencadangan data mandiri. Aktivasi login apabila Anda telah mendapatkan data akun belajar berupa nama akun user ID dan kata sandi password, maka perlu melakukan aktivasi untuk dapat mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Ya, oke, itu sudah ya, sudah semuanya mungkin sudah tahu karena kita sudah sering menggunakan akun Belajar ID terutama untuk pemanfaatan rekan-rekan guru di platform Merdeka Mengajar. Dan untuk pencadangan data secara mandiri, apabila kebutuhan penggunaan akun sudah tidak diperlukan, maka pencadangan mandiri terhadap semua file yang tersimpan pada akun Belajar ID dapat Anda lakukan dengan memindahkan data-data yang tersimpan di ruang penyimpanan pada akun Belajar ID ke media penyimpanan lain. Beberapa media penyimpanan di sana adalah flash pribadi, flash disk, disk hard, dan sebagainya, Dropbox, Microsoft OneDrive, atau Bob. Kemudian langkah pencadangan filenya adalah masuk ke akun Belajar ID, pilih file dan dokumen Google Drive yang dicadangkan untuk file tersebut, lakukan pencadangan ke perangkat lokal. Jadi rekan-rekan sudah paham itu ya, mana cara untuk mengunduhnya. Itu sekelumit informasi dari AM1027 channel tentang penghapusan akun Belajar ID. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan informasi menarik dari AM1027 channel. Jika sudah, terima kasih. Wassalam.